Sudah, Pak. Ini pada nggak bisa absen ya semuanya ya? Saya masih mencoba, gagal, Pak. Tadi gagal, Pak. Tadi masih gagal, Pak. Ya, kalau saya juga masih gagal, Pak. Saya juga nggak bisa simpan absen ya. Kok hilang portalnya ya? Putus. Yang, Pak. Ya. Siang, Pak. Yang Pak. Bentar, saya sedang hidupin ini. Ya. Fadil Usman ya, semester ini dapat tugas untuk mengajar audit keuangan sektor komersial. Ini kelas 46 ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. 406 atau 46 bilangnya nih? 406. Pakai 0 ya? 406 ya. Ya. Ya, berapa yang lalu saya komunikasi sama dengan PIC untuk masuk ke portal mendownload RPS dan PPT ya. Mudah-mudahan sudah di-download semuanya ya. Nah, audit keuangan komersial ini sebelum kita lihat RPS ya. Saya sharing dulu outputnya ya. Jadi kalau kita belajar accounting ya, kita kan punya coba saya absen. Ahmad Iksan, halo Ahmad Iksan. Halo Ahmad Iksan. Tidak ada. Oh, 46, maaf saya lihat absennya salah. Adam Dari. Hadir, Pak. Ya. Ini kan pelajaran kita audit keuangan sektor komersial, ini maksudnya adalah mengaudit laporan keuangan perusahaan ya, mengaudit laporan keuangan perusahaan ya. Bisa perusahaan perorangan, bisa perusahaan persekutuan, bisa perusahaan perseroan ya. Perusahaan apa aja lah ya. Nah, coba kita review dulu ya. Laporan keuangan itu, untuk jadi laporan keuangan itu prosesnya bagaimana? Karena ini akan kita audit. Nah, kita sebagai auditornya perlu paham dulu bagaimana laporan keuangan ini prosesnya sampai menjadi laporan keuangan. Itu di pengantar 1 barangkali ya, di siklus akuntansi ya. Bisa coba di sharing gimana, Adam? Mungkin yang pertama dari ada transaksi dulu, Pak. Ya. Kemudian di jurnal Ya. apa dari bukti transaksinya itu. Ya. Terus masukkan ke ledger. Ledger itu Kemudian apa? di Ledger itu balance buku. sheet. Sebentar, tunggu urutannya Buku tadi. besar ya. Urutannya dulu. Tadi ada transaksi, mungkin lebih detailnya
transaksi yang bersifat keuangan, ya. Jadi kalau kita lihat aktivitas di organisasi, ya, atau di perusahaan perorangan atau persekutuan atau perseroan, itu kan banyak transaksi, banyak aktivitas, ya. Nah, yang kita maksud di sini tentunya adalah aktivitas yang bersifat keuangan, transaksi yang bersifat keuangan, yang tentunya ada buktinya, kan, bukti transaksi, misalnya setoran pemegang saham, atau bukti pembelian barang, atau bukti penjualan barang, ya, itu menunjukkan setelah terjadi transaksi yang bersifat keuangan, ya. Kalau nggak bersifat keuangan, kita nggak concern di sini, ya. Tentu ada laporan non keuangan lainnya, ya. Misalnya ada rapat pimpinan, ya, ada lain kegiatan sosial lainnya, ya. Itu kejadian bersifat operasional di perusahaan, tapi tidak bersifat keuangan, ya. Perusahaan mengangkat pegawai, ya, pegawainya baru wawancara, belum ada kegiatan apa-apa, tentu tidak bersifat keuangan, ya. Jadi kita concern dengan kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan, ada buktinya, contohnya bukti pembelian barang misalnya, itu tentunya akan diadministrasikan, diarsip oleh bagian keuangan, ya, oleh orang accounting-nya. Kemudian dicatat. Dicatatnya di mana tadi? Pertama kali dicatat? Di jurnal, Pak. Di buku jurnal, ya. Nah, buku jurnal yang selama ini kita kenal, ya, mungkin lebih banyak kita mengenal namanya jurnal umum, ya. Mungkin di pengantar diperkenalkan juga ada namanya jurnal khusus, ya. Itu dalam praktek lebih banyak pakai jurnal khusus, ya. Pembelian dicatat di khusus modul pembelian, penjualan di modul penjualan, ya, jurnal khususnya, penerimaan kas, pengeluaran kas, ya. Di samping juga ada buku jurnal umumnya juga, ya. Nah, dicatat di buku jurnal umum, ya. Setelah itu diapakan? Sampai jadi laporan keuangan. Lalu dimasukin ke buku besar tadi, Pak. Ke buku besar tadi, ke ledger, ya, dikelompokkan, diklasifikasikan. Yang kas dipindahin ke kas, yang piutang ke piutang, yang hutang ke hutang, yang persediaan ke persediaan, yang namanya diposting, ya. Dicatat di buku jurnal, dikelompokkan atau diposting ke buku besar. Oke, langkah selanjutnya. Kemudian disusun neraca saldo, Pak. Nah, kemudian kita buat summary, ya, dari kegiatan tersebut, ya. Yang kas berapa saldonya, piutang berapa. Nah, kita buat summary-nya atau kita namakan neraca saldo, yang isinya adalah summary atau saldo buku-buku besar tadi, ya. Oke, selanjutnya. Terus lalu ada penyesuaian dulu, Pak. Terus baru ke worksheet. Oke. Neraca saldo ini sudah bisa bikin laporan keuangan belum? Gimana, Pak? Dari neraca saldo ini sudah bisa dibuat laporan keuangan belum? Sepertinya kayaknya dari semuanya udah, Pak. Tapi harus melalui laporan laba rugi dan seterusnya dulu. Ya, jadi neraca saldo sebenarnya sudah bisa buat, ya, untuk membuat laporan keuangan memang dari neraca saldo. Hanya neraca saldo yang tadi pertama dibuat mungkin belum sempurna, mungkin masih ada yang belum tercatat karena biasanya day to day pencatatan itu lebih pada transaksi yang mungkin basisnya basis kas, ya. Pada saat nyusun laporan keuangan misalnya 31 Desember tentunya kan harus dilihat, ya, karena accounting itu kan basisnya accrual. Artinya ada kas diterima atau enggak kas diterima. Kalau ada hak keuangan atau kewajiban keuangan kan harus dicatat dan dilaporkan. Sehingga ada penyesuaian di akhir periode, ya, yaitu accrual adjustment. Itu kita sering menyebutnya jurnal penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian. Yang isinya sebenarnya accrual adjustment, ya. Yaitu accounting akan melihat, ya, neraca saldo tadi belum lengkap, ya, belum mencatat seluruhnya. Seperti depresiasi biasanya dikumpulkan di akhir periode, ya. Kita akan lakukan jurnal penyesuaian untuk depresiasi. Plus yang 4 jurnal accrual, ya, yaitu
ada enggak perusahaan sudah menikmati sesuatu, ya, jasa, misalnya listrik, telepon, air, ya, tapi belum bayar, ya, tentu kita lakukan penyesuaian. Atau perusahaan telah memberikan jasa, ada progres misalnya, tapi belum diterima pembayarannya, belum ditagih juga, sehingga belum kita catat kan, padahal sudah ada haknya di sana. Kita lakukan accrual adjustment, ya. Atau perusahaan sudah terima uang, ya, pada saat diterima masih dicatat sebagai uang muka, padahal perusahaan sudah mendeliver sebagian, ya, barang atau jasanya. Itu juga harus dilakukan adjustment, ya. Atau sebaliknya juga perusahaan sudah membayar, ya, sehingga kita harus melakukan accrual adjustment, atau kita sering bilangnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita posting ulang lagi ke buku besar, ya, itu tadi kita catat ke buku jurnal, kita posting lagi, balikin ke buku besar, sehingga buku besar sudah mencerminkan yang sudah dilakukan jurnal penyesuaian atau accrual adjustment tadi, ya. Lalu kita buat lagi neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, ya. Nah, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian inilah yang akan kita jadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Neraca saldo tadi bisa kita bikin laporan keuangan, tapi belum sempurna karena belum accrual basis, ya, karena accounting kan basisnya accrual. Jadi atas dasar neraca saldo tersebutlah kita buat laporan keuangan. Dalam pelaksanaan secara manual tentunya kita butuh alat bantu supaya mudah, yaitu kita buat kertas kerja, ya, tidak wajib kertas kerja, itu kan ekstra akuntabel di luar accounting, ya, di luar catatan accounting. Kita buat kertas kerja, ya, worksheet, sehingga memudahkan kita memilah-milah, ya. Tadi di worksheetnya ada neraca saldo sebelum penyesuaian, dilakukan penyesuaian accrual adjustment tadi, dapat neraca saldo setelah penyesuaian, dari neraca setelah penyesuaian barulah kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan buatnya laporan apa dulu pertama kali? Statement, Pak. Income statement, Pak. Income statement dulu, ya, income statement, akun-akun income statement kita taruhkan di income statement, ya, sehingga kita akan dapat laba rugi tahun berjalan. Laporan kedua setelah kita buat income statement, Balance sheet, Pak. belum, sebelum balance sheet ada yang belum dapat nanti angkanya. Oh iya, itu ya, modal. Perubahan modal. Tahun. Ya, kalau perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan namanya laporan perubahan modal. Tapi kalau perusahaan perseroan namanya laporan perubahan laba ditahan. Setelah itu berikutnya balance sheet, ya. Setelah balance sheet berikutnya Penyesuaian lagi, Pak. baru 3 laporannya. Buat Laba rugi, perubahan laba ditahan atau perubahan modal tadi, balance sheet, satu lagi. Laporan apa? jurnal penutup. Belum, laporan. Laporannya baru 3 tadi. Yang lain ada yang bisa bantu? Apa? Cash flow. Cash flow, laporan arus kas. Ya. Laporan arus kas, ya, itu dibuat dari balance sheet dan dari income statement, ya. Dasar pembuatannya dari data di sana, dapat cash flow. Plus satu lagi adalah catatan atas laporan keuangan, yaitu rincian laporan keuangan, ya, termasuk kebijakan-kebijakan penting di sana. Itulah laporan utama yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi di perusahaan, ya. Ya, ini akan disampaikan ke pihak-pihak yang membutuhkannya, ya. Nah, itu yang menyiapkan tentunya perusahaan. Dalam hal ini adalah itu tanggung jawab direksi, ya. Pada saat perusahaan dibentuk, ya, pemegang saham kan di dalam akte pendirian perusahaan menunjuk, ya, siapa direksinya, ya. Nah, direksi inilah yang secara hukum dikasih kewenangan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya di sana, ya, secara operasional
Karena dia punya kewenangan, direksi bisa bekerja sendiri, ya, bisa meng-hire orang karena udah punya kewenangan. Ya, pemegang saham sudah store modal, ya modalnya silakan digunakan oleh direksi untuk mencapai tujuan atau amanah yang disampaikan oleh pemegang saham. Ya, bisa meng-hire 1 orang, bisa 1.000 orang, tergantung kebutuhan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemegang saham tadi. Nah, direksi dengan timnya melakukan aktivitas bisnis ya dari awal tahun sampai akhir tahun. Akhir tahun membuat laporan keuangan. Ya, direksi minta stafnya barangkali ya, kita bersama-sama laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang disampaikan ke pemegang saham. Ya, di samping ada laporan operasional tentunya, tapi kita fokus ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini tentunya yang menyiapkan direksi dan timnya. Yang melakukan aktivitas bisnis, direksi dan timnya. Pada akhir tahun, menyampaikan laporan keuangan ke para pihak, misalnya ke pemegang saham. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang terima laporan keuangan ini percaya apa enggak Bernardus? Iya, Pak. Ya. Kalau kita dikasih laporan keuangan oleh perusahaan kita bisa percaya begitu aja apa enggak kira-kira? Menurut saya kalau belum diaudit oleh pihak yang benar, mungkin belum bisa dipercaya, Pak. Lah kan kita sudah percaya sama direksinya, direksi kita yang angkat sebagai pemegang saham. Masa kita nggak percaya? Ya mungkin saja ada hal-hal yang kita tidak tahu dilakukan gitu, Pak. Jadi makanya harus diaudit. Ya. Jadi walaupun direksi kita yang angkat, aktivitas sehari-hari kan kita tidak selalu bersama direksi kan, ya, sehingga mungkin ada keraguan di sana, ya, bukannya tidak percaya, tetapi belum mantap kira-kira gitu, ya, karena kita tidak hadir di perusahaan dari pagi sampai sore bersama direksi, ya, ada jarak di sana, ya, sehingga kita pada saat menerima laporan keuangan, ya, belum mantap, ya, nah, sehingga kita akan minta seseorang untuk melihatnya. Nah, seorang ini lain dibilang auditor, ya, karena laporan keuangan tentunya namanya auditor keuangan, ya. Nah, inilah pelajaran kita, ya. Nah, Christian, Ya, Pak. itu auditor itu kita minta ngapain itu ya? Minta ngapain? Maksudnya gimana ya, Pak? Suruh lihat aja laporan keuangannya atau suruh apain itu? Diperiksa gitu, Pak. Periksa maksudnya diapain itu? Diperiksa artinya datang minta laporan keuangan, dibolak-balik laporan keuangannya atau gimana? Dianalisa gitu, Pak. Dianalisa. Maksudnya dianalisa seperti apa misalnya? Misalnya kayak apa datanya udah benar semua atau belum gitu, Pak, dari bukti-buktinya gitu, Pak. Datanya kan ribuan bahkan mungkin jutaan. Auditornya berapa orang? 100, 1000. Ya, intinya tolong dilihatlah gitu ya. Ya, tolonglah dilihat udah benar atau sudah oke apa enggak ini laporan keuangannya. Bagaimana caranya? Terserah auditornya, ya. Makanya auditornya harus belajar mata kuliah ini tentunya ya. Oke, ya. Saya sharing dulu ya. Output akhir dari pekerjaan auditor tadi yang disuruh melihat tadi, ya.
Ya, tolong dilihat di WA grupnya ya. Itu ada ini ya. Tadi kita nggak terlalu percaya dengan laporan yang keuangan yang dibuat oleh manajemen dan timnya, direksi dan timnya. Walaupun kita menunjuk direksi dan tim direksi ya, walaupun kita menunjuk tim direksi sebagai pemegang saham ya. Nah, sehingga Bernardus tadi sama Christian ya minta di audit oleh editor ya. Di auditnya terserah gimana caranya. Lihat bukti-buktinya, pas 1 juta bukti, 1 juta transaksi, pokoknya kita nggak ngerti lah itu urusan auditor yang udah belajar terkait dengan bagian 6 melakukan audit terhadap laporan keuangan ya. Inilah pelajaran kita ya, bagaimana mengaudit laporan keuangan ya. Hasil akhirnya ini akhirnya bisa dibaca. Coba kita baca paragraf sampai dengan paragraf pertama. The Gading, halo The Gading. Baik, Pak. Kenapa tadi, Pak? Tolong dibaca ini ya. Tadi Christian sama Bernardus minta ya. Ada yang mengecek, ada yang mengaudit ya. Terserah cara ngauditnya gimana ya. Kita belum belajar. Nah, kalau auditor kan sudah belajar. Nanti kalau kita udah belajar, mungkin kita ngerti cara ngauditnya. Tapi dari auditor hasil akhirnya ini, hasil akhirnya. Nah, bisa tolong dibaca sampai paragraf pertama, Gading. Dari yang mana, Pak? Ya, yang tadi saya share atau yang ditampilkan ini juga boleh sama aja. Sampai dengan paragraf pertama aja. Tolong dibaca dari judulnya. Baik, Pak. Pemegang saham Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan. Judulnya ini penting. Judulnya harus dibaca karena ini yang paling penting judulnya nih. Jadi, Pak. Laporan auditor independen. Tunggu sebentar. Laporan auditor independen. Artinya ini yang menjadi di atas laporan keuangan. Tadi laporan keuangan 4 plus catatan laporan keuangan. Itu semacam dikasih sertifikasi di atasnya nih. Ya, ini surat pengantarnya. Para pembaca laporan keuangan ya. Ini saya nih auditor independen ngasih laporan terkait dengan laporan keuangan yang akan dibaca. Ini penting, harus judulnya ini penting, laporan auditor independen. Oke, lanjut. Laporan nomor RPC. Oke, Pak. Ya. Laporan nomor RPC strip 3036/PSS/2017. Pemegang saham Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian perusahaan perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Oke, cukup. Ya. Kita nyampaikan ya, auditor ini menyampaikan ke orang yang akan baca laporan. Laporannya apa yang akan dibaca? Laporan apa yang telah diaudit ya? Kami telah mengaudit. Yang diaudit laporan terlampir tadi, ada yang laba rugi tadi, laporan perubahan modal, perusahaan perorangan, laporan perubahan laba ditahan atau ekuitas kalau perseroan ya. Kemudian neraca, arus kas, dan catatan ya. Dalam catatan laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan dan juga rincian laporan keuangan yang penting. Itu tadi ya, tadi laporan keuangan yang 4 plus catatan ya. Ini telah diaudit oleh auditor independen ya. Jadi siapapun yang baca ada semacam surat sertifikasi di atasnya nih bahwa ini laporan dari auditor independen ya. Ngapain auditor independen? Mengaudit. Apa yang diaudit? Keempat laporan keuangan pokok plus catatannya.
Christina, halo Christina. Halo Christina. Ya, Pak. Nah, coba baca paragraf berikutnya tanggung jawab. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian ledger laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Oke, cukup. Ya. Nah, jadi tanggung jawab laporan keuangan walaupun sudah diaudit oleh auditor independen, ya, tetap tanggung jawab manajemen. Manajemen yang jalankan bisnis dari awal tahun sampai akhir tahun, manajemen yang nyusun laporan keuangan itu tanggung jawabnya manajemen untuk bikin laporan keuangan yang benar, ya, yaitu yang sesuai dengan standar, ya. Termasuk tanggung jawab manajemen adalah membuat SOP, membuat sistem pengendalian yang baik, ya, jangan sampai ada aset-aset yang hilang, ya, yang semua aktivitasnya terkendali. Ya. Jadi diperjelas di sini, memang saya auditor independen, memang saya telah mengaudit 4 laporan keuangan pokok plus catatan laporan keuangan, tetapi yang nyusun laporan keuangan ini manajemen, dia yang tanggung jawab, ya, terhadap kewajaran laporan keuangan ini, ya, termasuk pengendalian yang ada. Oke, Dewa Ayu. Hadir, Pak. Ya, paragraf berikutnya tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor. Nah, tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. IAPI, Pak. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Oke, cukup. Ya. Jadi kita sampaikan ke orang yang akan baca laporan keuangan, ya, memang kita telah mengaudit, kita jelaskan laporan keuangan tetap tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita adalah menyatakan suatu opini, ya. Opininya apa? Opini terhadap laporan keuangan yang tadi, ya. Tentunya berdasarkan audit, ya, bukan berdasarkan semedi atau berdasarkan kira-kira, ya, tapi berdasarkan audit. Auditnya seperti apa? Ya, auditnya kita mengacu kepada standar audit yang berlaku yang diterbitkan oleh IAPI, ya. Nah, dalam standar itu juga mengatur bahwa ada etika, ya, dalam melakukan audit, ya, dan juga harus melakukan perencanaan audit, ya, dan juga harus menjalankan audit itu sendiri, yang khususnya untuk memperoleh keyakinan, ya, kita sebagai auditor, ya, kita punya etika, buat rencana, laksanakan audit, sehingga kita memperoleh keyakinan, ya, keyakinan yang memadai, ya, reasonable assurance, bukan kepastian, ya, bahwa laporan keuangan ini benar, bukan, tapi keyakinan yang memadai, ya, tidak mutlak, ya. Apakah laporan keuangan, ya, atau laporan keuangan dikonsolidasi tersebut bukan sudah benar, tetapi tidak ada kesalahan yang material. Ya, jadi kita tidak bilang benar, tapi bilangnya tanggung jawab kita adalah nggak ada salah saji yang material. Ya. Jadi mungkin ada salah, tapi nggak material. Nah, itu dampaknya kemana? Kalau nggak material kan tidak mempengaruhi pembuat keputusan. Ya. Nah, itu tanggung jawab auditor. Ya. Ini disampaikan ke yang akan baca laporan keuangan. Memang kita telah mengaudit keempat laporan keuangan pokok, laporan termasuk catatan laporan keuangannya. Tapi laporan keuangan tersebut memang mutlak tanggung jawab daripada manajemen.
ya. Kami tanggung jawab mengaudit, ya. Audit kami sesuai dengan standar, ya. Itu kita punya etika, melakukan perencanaan, melakukan audit untuk memberikan keyakinan yang memadai, ya. Apakah laporan keuangan ini bukan benar tapi bebas dari salah saji material, ya. Berikutnya Elsa. Hadir, Pak. Ya, baca paragraf berikutnya. Baik. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, paragraf selanjutnya. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Cukup, ya. Ya, jadi tadi dikasih tanggung jawab dan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, proses auditnya ada prosedurnya, ya. Termasuk dalam prosedur tersebut melihat, ya, bagaimana pengendalian internal yang ada, ya. Kalau di perusahaan go public di Amerika wajib memberikan opini terhadap pengendalian. Di sini kita tidak wajib, ya, artinya tidak memberikan opini kecuali diminta, ya. Nah, kita lihat di sini suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan, kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, ya. Nama akuntansi kan ada kebijakan akuntansinya, ada juga masalah estimasi, ya. Tentunya ini akan dievaluasi oleh auditor. Logis enggak itu yang dipilih oleh perusahaan, ya. Kadang-kadang beberapa kan pilihan, ya, termasuk penyajian laporan secara keseluruhan, ya. Nah, kalimat berikutnya, kami yakin bahwa bukti audit dalam kami peroleh cukup dan tepat, ya. Jadi di sini disampaikan bahwa auditor telah mengumpulkan bukti dan bukti itu, ya, yakin auditor sudah cukup dan sudah tepat untuk menjadi dasar memberikan pendapat, ya. Nah, itulah tanggung jawab auditor, artinya untuk memberikan opininya di atas dasar bukti yang cukup dan tepat, ya, yang diperoleh melalui prosedur audit tadi. Farhad. Hadir, Pak. Ya, paragraf berikutnya. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian perusahaan Perseroan atau Persero, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Oke. Ya. Jadi auditor yakin sudah punya bukti yang cukup dan tepat, sehingga punya basis untuk memberikan opini. Nah, baru setelah itu memberikan opini. Untuk kasus ini, dari bukti yang diperoleh, yang menurut auditor sudah cukup dan sudah tepat, laporan keuangannya tidak ada masalah. Ya, di sini menyajikan secara wajar, ya, bukan benar tetapi wajar. Ya, jadi sesuai dengan tanggung jawab disampaikan bahwa kepastian yang layak
ya bukan mutlak ya. Itu laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material ya. Jadi bukan benar tapi wajar dari semua hal yang material ya. Nah, artinya yang akan baca keempat laporan keuangan catatannya, ya silakan baca. Kami sudah mengecek, ya sudah mengaudit, sudah dapat bukti yang cukup dan tepat, ya. Menurut kami itu kami bisa memberikan pendapat dan dalam hal ini laporannya oke saja, baik-baik saja. Itu disajikan secara wajar, tidak ada hal negatif apa hal yang menyimpang yang material. Ya, inilah output dari pelajaran yang akan kita pelajari, ya, output dari audit laporan keuangan. Di bawahnya, ya ini ada nama kantor akuntannya, tanda tangan dari partner yang bertanggung jawab. Di kantor akuntan isinya partner bisa 1, 2, bisa ratusan. Ya, nah yang audit Telkom namanya Peniwati nih, ya. Dia sudah punya register akuntan, ya. Tanggalnya penting, ya 2 Maret, ya. Inilah tanggal batas tanggung jawab dari auditor, ya. Nanti kita akan pelajari tanggal ini. Ya, inilah kira-kira yang akan kita pelajari outputnya 1 atau 2 lembar kertas ini, ya. Ini audit keuangan sektor komersial atau audit laporan keuangan, ya. Audit atas laporan keuangan, outputnya ini. Untuk bisa membuat 1 atau 2 lembar ini, ada kalimat yang penting, yaitu kami telah memperoleh, ya, bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat. Nah itu, ya, intinya di situ, ya, itu yang kita perlu pahami nanti, dan kita dalam perkuliahan setelah UTS nanti kita akan membuat mengumpulkan bukti audit yang namanya adalah kertas kerja audit, ya. Jadi 7 pertemuan untuk UTS sampai bab 12, ya, kita akan belajar lebih banyak teorinya, ya, bagaimana melakukan audit, apa yang perlu diketahui. Nanti setelah UTS, ya, 7 pertemuan berikutnya kita akan mencoba memahami bagaimana mengumpulkan bukti, ya, bukti audit, ya, bukti audit, ya, dari prosedur audit yang kita lihat di kalimat sebelumnya, ya, yang kita namakan kertas kerja audit, ya. Itulah dasar kita membuat 1 atau 2 lembar kertas ini, ya. Kita tidak bisa membuat seperti ini hanya cuman seperti tadi karena belum paham hanya menganalisis saja, ya. Itu hanya salah satunya, ya. Tapi untuk bisa kita yakin bahwa bukti yang diperoleh cukup dan tepat, tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, ya, yang nanti akan kita pelajari. Itulah gambaran mata pelajaran kita, ya. Itu kita akan buat selembar ini. Untuk bisa selembar ini kita mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat, ya. Bukti yang cukup dan tepat kita akan praktekkan setelah UTS yang namanya kertas kerja audit. Itulah bukti audit yang cukup dan tepat. Atas dasar bukti tersebut kita buat selembar kertas ini. Ada yang punya pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Cuma penasaran aja, dalam 1 lembar yang dihasilkan ini kira-kira apakah ada nanti lampiran-lampiran yang mendukung itu enggak, Pak? Biar lebih kuat lagi. Enggak ada. Tidak ada. Yang dipublikasikan 4 laporan keuangan pokok yang merupakan tanggung jawab manajemen plus catatannya tadi, dikasih selembar kertas ini. Ini saya sharing contohnya, ya, laporan keuangan Telkom yang lebih lengkap, ya. Sebentar.
Ya, jadi betul-betul hanya selembar kertas ini. Ya, bagus pertanyaannya. Ya. Nanti juga bisa dilihat contoh laporan lainnya ya, perusahaan lainnya bisa searching di internet. Ya, coba tolong dilihat di WA Group ya. Ya, kita lihat di sini ya. Lihat langsung daftar isinya ya. Daftar isinya ya. Halaman 1. Laporan auditor independen. Ini isinya. Nggak ada yang lain-lain lagi. Jadi laporan auditor independen hanya ini saja yang disampaikan ya. Beda dengan laporan keuangan perusahaan. Ya, isinya laporan posisi keuangan konsolidasi neraca nih ya. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan auditor di atas untuk semacam kasih sertifikasi lah bahwa laporan di bawah ini sudah oke, kira-kira begitu. Ya, jadi tidak ada lampiran-lampiran yang lain-lainnya seperti laporan keuangan, ada rincian laporan keuangan atau catatan laporan keuangan, tidak ada. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang punya pertanyaan? Oke. Izin Pak. Ya. Kalau misalkan opininya itu tidak wajar, apa misalkan dikasih penjelasan kayak gitu Pak ya? Oh iya, kalimatnya tentunya tidak wajar. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Contoh yang dalam di buku textbook itu ada. Di standar juga ada. Ya. Nah itu nanti ada beberapa bentuk laporan audit. Tapi yang 90% lebih modelnya seperti ini. Ya, harapannya orang di audit sudah siap di audit. Opininya, laporannya oke. Kalau nggak oke kan dia rapikan dulu. Ya. Tapi dalam beberapa kasus bisa terjadi. Ya, laporannya nggak wajar. Ya, nah, kalimatnya tentunya berbeda. Ya, kalimatnya akan berbeda. Bahwa laporan keuangan ini nggak benar lah kira-kira gitu. Ya, nggak sesuai dengan standar. Ya, tapi itu jarang terjadi. Tapi ya itu bagian yang mungkin saja ada ya. Mungkin aja 1, 2 seperti itu. Ada lagi? Oke, ya. Jadi kita sudah tahu tujuan kita ya belajar mengaudit laporan keuangan ya. Ini pelajaran kita mengaudit laporan keuangan ya. Neraca, income statement ya, laba rugi, perubahan laba ditahan ya, perubahan modal, perubahan perorangan, neraca, kemudian arus kas plus catatan atas laporan keuangan. Catatan ini ada kebijakan, ada rincian terhadap laporan keuangan yang penting ya. Itu yang kita akan audit ya. Itu yang akan kita kasih pendapat seperti ini ya, normal seperti ini ya. Bisa juga nanti ada parese lain, nanti kita akan lihat ya. Nah, itu tujuan pelajaran kita ya, membuat satu lembar seperti ini yang untuk bisa membuat seperti ini ya terkait dengan paragraf sebelum opini, bahwa opini itu didasarkan atas bukti yang cukup ya, bukti yang memang cukup dan memadai ya, cukup dan tepat atau memadai di sini ya. Nah, bukti itulah yang akan auditor kumpulkan. Nyusun laporan keuangan kan kita punya bukti transaksi, kita arsip. Untuk menyusun laporan audit kita punya bukti audit, kita kumpulkan, kita arsip. Itu yang kita akan pelajari. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi ini output kita, bikin output kita perlu mengumpulkan bukti. Itu yang kita akan perdetail nanti setelah UTS. Ya, sebelum UTS kita perlu tahu bagaimana caranya. Oke, sekarang kita lihat RPS. Ya, ini sudah di-download ya. Intinya pelajaran audit terhadap laporan keuangan itu diharapkan
ya setelah kuliah ini ya mahasiswa mampu ya menjelaskan konsep, jenis, tujuan dan standar audit ya. Kemudian konsep materialitas, risiko dalam audit dan bukti audit ya. Kemudian hubungan antara materialitas, risiko dan penilaian internal, langkah-langkah persiapan audit ya. Ini persiapan audit karena tadi kita lihat di dalam laporan kita sebutkan ya ada perencanaan di sana. Kemudian prosedur audit ya, kita juga lihat di kalimat kita tadi ada prosedur audit ya. Kemudian program audit dalam berbagai siklus tadi ya. Ini terkait nih ya. Kemudian tentunya kita akan mempraktekkan ya nanti setelah UTS ya bagaimana menjalankan langkah-langkah tersebut ya. Dan ini yang utamanya yaitu langkah-langkah tersebut kita akan kumpulkan bukti audit atau istilah di sini menyusun kertas kerja audit ya. Karena kertas kerja auditnya dasar kita membuat yang 1-2 lembar kertas tadi ya, 1-2 lembar halaman tadi ya. Nah, kertas kerja audit ini disusun dari langkah-langkah audit atau program audit. Itu tujuan daripada kuliah kita ya, bahwa pada akhir kuliah mahasiswa bisa membuat program audit, kemudian jalankannya dan mengumpulkan bukti audit. Atas dasar itu baru menyusun laporan audit ya. Oke. Nah, ini buku yang kita pakai ya, AREN edisi 17 ya, dan praktikum seri 3 Sukrisno Agus ya. Mungkin ada beberapa penyesuaian nanti di kasusnya ya. Sekarang sudah ada seri 4. Tapi kita tetap pakai seri 3, prinsipnya sama aja, bagaimana melatih mahasiswa mengumpulkan bukti audit ya, menyiapkan kertas kerja audit ya. Kertas kerja audit itulah bukti audit yang akan jadi dasar selembar kertas tadi ya. Jadi kita hanya mempublikasikan selembar kertas ya, selembar atau 2 lembar lah ya, tapi data dukungnya cukup banyak nanti ya. Nah itu untuk edisi 17 ada di perpustakaan ya, hard copy-nya di internet mungkin bisa didapat dari kakak kelas sebelumnya. Edisi 16 soft copy-nya ada itu ya. Isinya kurang lebih hampir sama, hanya reposisinya aja yang berbeda ya, posisinya. Di samping itu juga kita perlu melihatlah standar audit ya, SPAP. Ini bisa diambil linknya ya. Tentunya mahasiswa kan sudah saya review, sudah pernah belajar accounting ya, karena itu menjadi prasyarat ya, kita mau mengaudit laporan keuangan ya kita harus ngerti bagaimana menyusun laporan keuangan ya. Saya rasa tadi sudah cukup ngerti ya bagaimana menyusun laporan keuangan. Artinya laporan keuangan disusun atas dasar bukti keuangan ya, bukti yang bersifat keuangan tadi. Nah, karena itu akan jadi dasar kita melakukan audit ya. Plus beberapa materi lainnya ya. Karena dalam laporan keuangan kita juga ada perpajakan, minimal perpajakan dasarnya kita sudah pernah paham ya. Masuk akuntansi biaya di sini ya. Oke, nah bagian penilaiannya ya. Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya 25% UTS, 25% UAS, 50% aktivitas ya. UTS direncanakan esai dan kasus ya, tidak ada multiple choice ya. UAS direncanakan membuat kertas kerja ya, mengumpulkan bukti tadi ya, membuat kertas kerja. Jadi bukti audit bentuknya apa? Bentuknya kertas kerja audit ya. Nah, aktivitas 50% ya, kehadiran 10%, sikap dan partisipasi belajar 10% ya, tugas-tugas barangkali di sana ya.
aktivitas penugasan di kelas seperti ini. Kemudian ada kuis ya, mungkin kita rencanakan 2 atau 3 kali ya. Pertemuan 3, 4, 5 barangkali gitu ya. Itu 10%. Kuisnya juga essay atau kasus ya, nggak ada multiple choice ya. Kemudian tugas kelompok atau individu ya. Tugas individu kan membuat summary ya. Tugas individu, tiap mahasiswa membuat ringkasan bab yang akan dibahas sesuai dengan RPS ya. Jadi biasanya saya minta tulis tangan, tapi untuk tahun ini saya mau coba minta diketik saja ya, di Word boleh, Excel boleh, PowerPoint boleh, atau di ini lain boleh ya. Dikumpul 2 hari sebelum pertemuan perkuliahan. Jadi kalau kita kuliah nih hari Selasa, berarti hari Minggu sudah dikumpul ya. Sebelumnya juga boleh ya, tapi paling telat hari Minggu sebelum jam 6 sore. Ya, dikumpul sebelum jam 6 sore. Di samping tugas individu ada juga tugas kelompok ya. Nanti disampaikan. Dikumpulnya juga sama 2 hari sebelum perkuliahan, sehingga paling telat hari Minggu sebelum jam 6 sore. Nanti link untuk mengumpulkannya saya sampaikan sama cara penulisan filenya ya. Sampai di sini yang punya pertanyaan? Izin Pak. Ya. Untuk tugas individu itu, ini kan kata bapaknya diketik Pak ya. Misalkan ada yang ingin tulis tangan itu boleh Pak? Diketik saja biar seragam ya. Karena biasanya semuanya saya wajibkan tulis tangan ya. Sekarang saya pengen coba lihat kalau diketik, saya berharap tidak ada yang mengcopy dari temannya ya. Tidak ada yang mengcopy, tapi ya membuat summary sendiri. Ya, biasa anak-anak sekarang ngetiknya jago dan cepat itu ya. Apalagi kan ada PDF-nya kan. Tinggal ditranslate atau diambil dari tempat-tempat lain, diedit sesuai dengan versinya masing-masing ya, tapi jangan copy dari temannya ya. Ada lagi? Oke, ya. Nah, kalau nggak ada kita lihat materi pertemuan kita untuk hari ini bab 1, 3 dan 24 ya. Yang di edisi sebelumnya mungkin agak beda babnya ya, tapi topiknya bisa disesuaikan nanti ya. Yaitu terkait dengan kenapa audit itu dibutuhkan ya, siapa yang melakukan audit ya. Nah, pihak yang melakukan audit ini selain melakukan audit bisa memberikan jasa apa saja. Kemudian output auditnya seperti apa? Kita udah lihat tadi output auditnya ya. Kemudian pertemuan kedua minggu depan, ini nanti dibuat summary-nya ya. Jadi membuat summary untuk minggu depan ya, hari Minggu paling telat sebelum jam 6. Bab 2, bab 5 dan bab 25. Itu profesi kantor akuntan, kemudian tanggung jawab dan tujuan audit ya. Tadi kita lihat di laporan audit kan ada tanggung jawab audit sana ya. Dan juga kode etik ya, profesional etik ini penting buat auditor ya, karena ya audit memberikan pendapat ini kan, kalau nggak punya kode etik agak repot juga nanti ya. Nah ini materinya banyak ya, untuk penekanan adalah di bab 5. Bab 5 ini substansi daripada auditnya. Ya, jadi tolong didalami di bab 5 ya. Harus paham nih bab 5 ya. Tadi kita lihat di dalam laporan audit kita tuliskan tanggung jawab auditor ya. Nah, ini tolong didalami ya. Nanti mungkin kuis bab 5 mungkin akan ada kuis juga ini ya. Bab lainnya ya tetap dipahami ya, harus dipahami ya. Audit report ya harus dipahami
ya. Oke, itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, nah ini yang banyak yang disimpan, ya. Kalau yang audit report kan itu yang disampaikan tadi cuma selembar yang keluar. Tapi yang disimpan oleh auditor, audit evidence ini, kertas kerja audit yang kita akan praktikkan setelah UTS nanti, ya, pada 7 pertemuan berikutnya, ya. Jadi membuat audit report dasarnya adalah audit evidence, ya, kertas kerja audit ini, ya. Ini satu pertemuan, ya, khusus untuk audit evidence karena ini bagian yang penting, ya. Inilah pekerjaan audit utama, yaitu mengumpulkan bukti, ya. Nah, untuk bisa mengumpulkan bukti, ya, tadi kan ada yang menyampaikan, ya diperiksa aja bukti-bukti keuangan. Bukti keuangan tadi bisa ribuan bukti transaksi, bisa jutaan. Mau diperiksa semua, berapa ratus auditor yang meriksa, belum tentu juga sanggup, ya. Nah, sehingga kita perlu bicara bagaimana melakukan perencanaan audit, ya, supaya efisien dan efektif pekerjaan auditnya, ya. Tentunya kita juga akan bicara materialitas, ya, karena dalam laporan yang 1-2 lembar tadi kan kita hanya fokus ke yang material aja, ya. Kita fokus yang material, ya. Nah, sehingga dalam perencanaan kita fokus ke masalah materialitas, ya. Di pertemuan ke-5, nah kita mendalami lebih tentang materialitas itu sendiri, ya. Karena audit bukan mengecek benar 100%, tapi kewajaran itu bebas dari salah saji material. Nah, sehingga kita perlu memahami lebih dalam tentang materialitas ini, ya. Di samping juga kita perlu melihat, ya, seperti apa resiko-resiko terjadinya fraud, ya, terjadinya kecurangan, ya. Kemudian pertemuan ke-6, ya, kita memahami, ya, internal control, ya, pengendalian internal, ya. Ini kita lihat tadi di dalam opini kita juga kan ini ditekankan, ya, karena itu kewajiban perusahaan untuk membuat sistem, ya, membuat pengendalian yang kuat, ya, supaya apa yang tercatat dan terlaporkan memang akurat, ya. Nah, ini kita belum memahami pengendalian karena itu kita akan pelajari, akan pahami pada saat audit, ya, dalam rangka memberikan kemudahan kita dalam melakukan audit. Dan yang terakhir sebelum tes, ya, itu bab 12, kita menyiapkan program audit, ya. Tadi kita lihat di opini kita bahwa kita punya langkah-langkah audit yang kita tuangkan dalam program audit. Langkah-langkah inilah nanti yang dasar kita mengumpulkan bukti audit, ya. Nah, sehingga setelah UTS praktikum kita akan fokus bagaimana menjalankan program audit tersebut atau langkah-langkah audit yang sudah kita siapkan untuk mengumpulkan bukti, ya, yang kita tuangkan dalam bentuk kertas kerja audit. Setelah itu UTS, ya. Tesnya tidak ada multiple choice, rencanakannya, ya, essay dan kasus, ya. Open book, ya, sehingga diharapkan membuat ringkasannya juga membantu pada saat UTS, ya, nyarinya cepat, ya. Oke, kemudian setelah UTS kita fokus ke praktikum audit, ya, tetapi tetap ada teorinya juga, yaitu bab 13 dan 14 tetap dibuatkan summary-nya, ya. Untuk pertemuannya ke-8, ya, kalau UTS-nya dihitung 8 berarti ini yang ke-9, ya. Dari segi dari sudut pertemuan ini ke-8, ya, pertemuan ke-8 kita akan melihat buku praktikum audit, ya. Buku praktikum audit ini ada 2 buku, ya.
buku kasusnya, dan buku kedua buku kertas kerja auditnya, bukti yang kita kumpulkan yang bentuknya form kosong. Itu nanti mahasiswa di samping membuat summary ini ya, mengisi tulis tangan ya, buku duanya ya, kertas kerja audit kosong diisi tulis tangan ya. Walaupun itu ada tugas kelompok, nanti mungkin di kelompok dikerjakannya di Excel ya, nanti saya kasih formnya. Tapi untuk penugas individual, form kosongnya di print tulis tangan ya, sehingga saya merasa lebih mantap, mahasiswa sudah bisa membuat kertas kerja audit, artinya mengumpulkan bukti audit ya. Dan itu yang menjadi dasar membuat opini yang tadi, 1-2 lembar tadi ya. Ini pertemuan ke-8 memasusnya ya, termasuk di perencanaan auditnya ya, dan membuat summary terkait dengan audit siklus penjualan ya, karena di pertemuan berikutnya yaitu kita mengaudit ya siklus penjualan ya di modul 2 ya. Termasuk di sini juga ada membuat summary bab yang terkait ya. Kemudian pertemuan ke-10 siklus persediaan ya. Ke-11 siklus perolehan. Dan